Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama Ane Nanda Pradana di channel Nanda Sadullah. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Dia namanya Bapak Reddy. Silakan Bapak Reddy, waktu dan tempatnya untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman saya sama follower saya. Dia mungkin lebih ini ya, Pak, biar lebih kenal dan lebih kenal lagi ya. Terima kasih Kak Nanda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Kak Nanda telah mengundang saya nih mewakili pimpinan dari BNNK Sukabumi. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama dengan Kak Nanda ya. Mudah-mudahan menjadi karena wasilah kebaikan ya Kak Nanda ya. Dan selalu kita berharap nanti di orang kita sama-sama di surganya Allah. Amin. Jadi saya mewakili Kak, karena saya Reddy Setiawan, saya sebagai penyuluh narkoba di BNNK Sukabumi ya. Dan hari ini saya sesuai dengan harapan Kak Nanda untuk bisa berbagi sharing dengan kawan-kawan kawan-kawan Kak Nanda ya, istilahnya teman-teman Kak Nanda ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Itu barangkali mengawali ngobrol-ngobrol santai. Iya siap, kalau ini siap. Nah jadi ini teman-teman ya, kita udah lama banget nih mau bikin konten, cuman karena ada beberapa kesibukan, hari ini juga mungkin kesibukan terutama aneh guys. Jadi alhamdulillah sekarang menyempatkan waktu, jadi kita akan bantu teman-teman yang mungkin penasaran tentang narkoba dan bahayanya juga. Jadi ini intinya kontennya mengedukasi ya. Jadi insya Allah teman-teman lebih bermawas diri dan berhati-hati tentang bahayanya narkoba. Ya, jadi pertama di Indonesia ini kan sangat luas sekali ya. Kalau nggak salah kurang lebih 270.000 penduduk ya, 270 juta. 270 juta. Sampai yang ya? Iya, kita sadar. Jadi kenapa di Indonesia itu peredaran narkobanya itu sangat merajat ya? Dari sisi BNN ini gimana? Ya, sebetulnya penanganan narkoba ini perlu tidak hanya sebatas BNN saja ya. Bukan hanya sebatas kepolisian saja yang berwenang alat penegak hukum, tapi kita semua sebagai warga negara yang baik. Intinya, ya, masyarakat Sukabumi pada khususnya, permasalahan narkoba ini kan itu sebetulnya hanya dua. Pertama, permasalahan penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu mulai yang doyan. Ini kita bahasnya kan? Kemudian pengguna pemakan, ya. Coba-coba dan sebagainya, itu penyalahgunaan. Kemudian permasalahan kedua itu adalah yang biasa kita sebut saja bandar, penjual, kurir. Itu salah satunya permasalahan narkoba baik secara khusus di Indonesia di Sukabumi ataupun secara nasional. Itu ada dua. Jadi penyalahgunaan dan peredaran. Biasa kita sebut itu peredaran gelap karena memang tidak ada perizinan untuk mengedarkan ilegal. Itu permasalahannya. Dan terus bagaimana kita menyasar kepada solusi kan? Penyalahgunaan tentunya kita harus berikan edukasi. Jangan sampai mereka kecanduan pada saat kita ini, kemudian ketagihan, terusan. Kita edukasi, beri pemahaman, berikan imunitas supaya mereka yang tadinya mencoba pakai, yang tadinya ingin terus menggunakan, kita berikan edukasi, kita berikan pemahaman, baik itu secara spiritual, melalui agamanya, pendekatan agama, baik itu secara edukasi, pengetahuan tentang narkoba itu sendiri, ataukah mungkin nanti kita edukasi keluarga lingkungan sekitar, supaya mendukung supaya jangan sampai kawan kita, keluarga kita, atau masyarakat itu di lingkungan kita menggunakan narkoba.
Terus bagaimana kita ketika menangani masalah peredaran bandar gitu dan sebagainya? Tentunya kita ada tim pemberantasan atau seksi pemberantasan. Kewenangannya sebagai penyidik dan penyelidik tentunya. Di sana memang kebanyakan kita perbantukan di kepolisian dan diperbantukan di BNN ya untuk dalam rangka memberantas. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwasanya minimal ancaman pidana itu ketika untuk badan itu minimal 4 tahun penjara sampai hukuman mati kan, nggak main-main ya, sampai hukuman mati. Tergantung nanti barang bukti yang kita temukan. Dan belum sampai selesai di sana, sudah dipidana, ada lagi denda minimal 800 juta rupiah. Nah itu berarti pengendara, pemakai, atau bandar? Nah betul, bagus pertanyaannya. Jadi kita bagaimana akan memilah posisi karena memang di kita ada fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi itu diperuntukkan bagi penyalahguna atau pecandu, ya kan? Misal, ini contoh saja, ya kan? Jangan jauh-jauh lah, karena Anda misalnya sebagai pengguna nih, yang melihat pakai narkoba misalnya, ya kan? Nah bagaimana karena Anda, tapi ini berhenti, tapi susah apa? Ini berhentinya saya pengen niat banget untuk berhenti tapi susah. Gimana caranya? Lapor ke BNN, lapor ke institusi penerima wajib laporkan. Dalam hal ini, sakit yang kita tunjuk, pemerintah tunjuk, puskesmas juga, institusi penerima wajib lapor, atau BNN secara langsung. Karena Pak, bilang saya dilapor, Pak, ini saya ingin pulih Pak dari kecanduan obat narkotika. Ini gimana caranya nih? Nah, itu tentunya kita akan ada namanya assessment. Assessment itu menentukan bagaimana karena apakah layak untuk direhabilitasi atau dipidana. Jelas dalam undang-undang sampai dikatakan ketika posisi klien atau seseorang pengguna itu punya hak untuk direhabilitasi. Tapi lain cerita, ketika Anda sebagai kulit, ya, sebagai badan, ya, sebagai tujuan dan sebagainya bahasa kita itu punya hak untuk dipidana. Itu yang menentukan itu nanti ada tim assessment terpadu, kalau bisa disingkat TKP, tim assessment terpadu. Itu ada unsur penyidik BNN, kemudian penyidik dari kepolisian, dari kejaksaan, dan tim eksekutor. Itu yang akan lulus. Itu Anda. Ini jadi gini teman-teman, jadi jangan terlalu takut buat teman-teman kalau misalnya nih teman-teman itu sedang menggunakan atau udah istilahnya itu udah candu gitu, ya segera laporkan karena insya Allah dengan teman-teman lapor ke BNN, puskesmas dan dinas terkait, jadi nggak usah takut dan nggak usah khawatir, dia akan dibantu. Dan itu gratis kan, saya bilang itu gratis. Jadi untuk masyarakat kawan-kawan Anda ya, channel Anda jangan khawatir untuk biaya. Kadang-kadang kan masih gitu kan, ya kan? Ya ketika lapor ke BNN, wah ada biayanya apa ya? Tinggi juga ya, biaya juga. Kayak tadi lah, enggak BNN ya kan? Atau jangan-jangan kan yang kedua Anda jangan dipidana juga. Nah itu rata-rata yang jadi kekhawatiran masyarakat, apalagi kalau anak generasi. Nah itu. Jadi sekali lagi saya tekankan intinya rehabilitasi tidak itu gratis. Tanpa dipungut dia sebagai ya. Tapi ini ya karena masih sangat pengen datang ke BNN itu ya banyak adalah proses ya itu ada resiko untuk datang dari luar ke BNN ya kan gitu untuk pasti ada prosesnya benar. Tapi selama proses rehabilitasi itu baik perawatan untuk gratis tanpa ada dipungut. Yang berikutnya saya tegaskan lagi, ketika karena Anda sebagai penyalahguna ya datang secara sukarela, datang sendiri ke kantor BNN, hari ini saya ingin direhabilitasi, saya pengen pulih Pak, karena yang namanya kecanduan narkoba itu otomatis itu tidak bisa sembuh kan, butuh waktu dan sampai kapan tidak akan sembuh, hanya sebatas pulih rehabilitasi, kita bantu memulihkan. Karena kenapa pulih? Sama halnya kalau Anda mengalami sakit batuk,
sakit flu, gelap kan biasa tuh ya, pasti akan mengalami itu kan. Itu hari ini sembuh kan, ya kan? Besok atau lusa mungkin karena akan mengalami batuk lagi. Nah, itu yang dinamakan pulih. Sama halnya dengan apa? Ketika hari ini karena ada menggunakan, besok dibantu rehabilitasi dan lain seterusnya, kemudian karena ada kembali ke kehidupan sebelumnya, kehidupan awal dari awal, kehidupan awal. Tapi di sana akan ada yang namanya relapse. Kalau boleh yang situ jadi ada keinginan untuk mau menggunakan itu. Bagaimana tergantung diri kita, bagaimana keluarga kita dan lingkungan kita komitmennya untuk mendukung jangan sampai menggunakan lagi, dan yang tentunya bagaimana kita untuk supaya terbebas dari penyakit. Tapi gini Pak, rata-rata dari lingkungan yang buruk itu Pak, jadi gimana si pengguna ini yang udah mau ke BNN cuma karena dorongan nafsunya itu masih kuat, jadi dia itu agak keengganan, apa itu balik lagi ke orangnya, apa karena motivasinya kurang sehingga dia itu kurang mau gitu untuk, jadi istilah katanya tuh ogah-ogahan gitu, mau enggak gitu. Nah, intinya kembali kepada diri kita. Apapun yang kita lakukan di kehidupan kita, ya ini untuk terpersepsi tadi, kita mau berbuat jelek, kita mau berbuat bagus baik orang lain, tergantung kepada diri kita, kembali kepada hati kita akan seperti itu. Nah, ketika sudah kembali kepada diri kita, saya niatkan untuk pulih, tidak mengulangi lagi. Yang kedua, hubungan yang berikutnya keluarga dan lingkungan. Keluarga kita peduli nggak? Ya kan? Teman dekat kita justru menjerumuskan supaya kita menggunakan dia, atau justru mereka memberikan pembelahan, memberikan peringatan, dulu nada jangan sampai pakai lagi loh. Itu bagus kan seperti itu. Tapi ada juga kan, ada kalanya ketika kita dapat kawan nih, dapat teman ya kan, sohib ya, bestie, lalu nada pakai lagi aja, ngapain pusing-pusing gitu kan? Gue juga lagi masih pakai sekarang. Nah, gimana kira-kira? Pasti doang pakai lagi, apalagi dengan kondisi barang. Itu kembali kepada kondisi diri kita. Ya, yang berikutnya supaya jangan sampai kita relapse tadi, ya bahasa Kanada dia menggunakan nanti, intinya kita padatkan kegiatan-kegiatan kita ke sana. Ya kan, Kanada misalkan kegiatan dari pagi sampai malam, ya kan, sampai pagi lagi itu kan kegiatan misalkan diskusi, bikin konten, sholat berjamaah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai terus seperti itu, kalau kan tidak akan ada yang namanya narkoba, juga masih bisa kembali lagi dengan narkoba. Karena apa? Dengan aktivitas yang begitu padat, dengan aktivitas yang begitu berkualitas dan yang baik tentunya, itu insya Allah tidak ada istilah terbersih dalam pikiran kita untuk supaya menggunakan. Gitu kan? Jadi intinya tekad kita harus kuat dulu ya. Harus kuat, ya kuat dan juga enggak, dan jangan sampai ada keinginan lagi. Jadi lakukan hal-hal yang positif. Saya juga sempat melihat tagline dari BNN itu sendiri, katanya lawan narkoba dengan berkarya. Itu maksud dan tujuan itu gimana? Apakah kita bikin konten atau berkarya atau menunjukkan diri dengan hobi-hobi yang baik? Gimana? Jadi sebetulnya narkoba ini saat ini memang luar biasa, extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Bahkan Pak Presiden itu menyampaikan Indonesia ini sebenarnya sudah menjadi negara yang mereka. Pak Bupati menyampaikan ya di media sosial di Sukabumi ini menjadi daerah lapangan, ya kan? Terutama usia yang kerja, ya kan? Anak sekolah ya, macam ini, anak LDB, anak besar dan sebagainya, itu dapat. Nah, bagaimana kembali ke pertanyaan tadi, dengan kondisi seperti itu tentunya kita harus berperan, maksimalkan tidak hanya sebatas kalau dulu ada tagline ini kan, save to drug. Nah, iya. Berarti hanya sebatas ngomong doang kan? Nah, hari ini tagline kita ganti. Bukan save to drug, tapi war on drugs. Perang melawan narkoba. Jadi langsung kita tidak hanya sebatas kata perang lagi,
Saya juga ya, itu juga dan juga kami harus ada kesediaannya kita melakukan. Nah, jadi kalau kita dengan karya-karya itu jelas hari ini kehidupan dengan berbasis teknologi, ya kan? Kita jangan dulu lah seperti itu. Nah, ketika kita memberikan suatu karya yang baru, positif dan sebagainya, bahkan BRN itu sering melaksanakan kegiatan-kegiatan lomba-lomba film pendek, kemudian dan sebagainya. Hal yang memang kita suguhkan ke masyarakat supaya apa? Hal-hal positif dalam diri masyarakat itu timbul. Sebetulnya dari apresiasi atau hadiah kita bilang itu nggak seberapa. Cuma ketika ada dorongan tersendiri dari pemerintah untuk supaya berkarya, kita berpikir baik, berpikir positif. Anak zaman now kan kreativitasnya luar biasa kan. Jadi karena ada luar biasa bikin channel YouTube, saya tinggal, ya kan. Nah itulah yang membuat kita berinovasi dalam rangka pencegahan. Bagaimana supaya anak generasi bangsa kita ini tidak ada celah untuk melakukan, tidak ada celah untuk tidak bisa berkreasi. Karena setiap diri orang itu pasti ada kelebihan. Karena ada kelebihannya apa, ya kan itu sudah dibicarakan kan. Jangan bilang saya pun demikian. Itu sebenarnya kita orang kita punya. Jadi ketika berkarya itu memberikan hasil positif. Hadiah hanya sebatas motivasi, bonus saja kan. Itu intinya kesana. Dan hasil bangsa itu punya potensi untuk berkarya dan jangan kita tidak berikan celah sedikit pun untuk mereka berbuat hal-hal dalam kehidupan kesana. Jadi gitu teman-teman. Nah, ya, kenapa ini anak muda berarti usia ABG mayoritasnya itu yang masih sekolah ya, sama yang perkuliahan itu kenapa jadi sasaran narkoba ya, buat penyalahgunaan narkoba ya, generalnya. Karena berkaitan market dari narkoba itu luar biasa. Pertama Indonesia, kenapa dari luar negeri, dari Tiongkok, dari Afrika, dari Amerika Latin masuk ke negara kita, itu salah satunya karena marketing kita luar biasa. Kalau seperti itu bisa kita simpulkan kan, berarti masyarakat Indonesia atau Sukabumi khususnya itu masih senang doyan mainan narkoba, ya kan? Seberapapun harganya mahal, dia akan memaksakan. Kan mungkin kasusnya seperti itu ya. Karena harga di negara itu luar biasa. Kenapa sih luar negeri? Per gramnya itu luar biasa. Saya sampaikan aku ada nanti ya itu sama juga. Ini bicara ya. Nah jadi intinya kenapa kalangan sekolah ya, kalangan remaja, terpaksa kita dari sudut pandang psikologis usia segitu ya, usia sekolah. Biasanya kan mereka ingin merasakan atau mencoba daya penasaran luar biasa tinggi ya, masih nabila. Kedua, ketika menyasar anak sekolah atau misalkan pelajar itu lebih mudah sebetulnya. Kenapa? Karena ketika misalkan di dalam lingkungan sekolah itu kan banyak Pak. Beda hal kalau di kantor saya gitu kan sedikit Pak. Contoh kecil gini ya, saya sebagai turis, sebagai bandar masuk ke salah satu siswa di sekolah A, ya kan? Ya. Ketika saya menjual narkoba ke siswa A di salah satu sekolah misalkan, mudah saja, saya tidak usah membantu ke siswa B, ke siswa C, tidak usah. Tunjuk aja 1-2 orang sama mereka, atau 1 orang sama mereka. Ketika 1 orang siswa tersebut sudah terlihat dengan obat-obatan, dengan narkoba, saya mudah tuh. Kenapa? Dia ketika butuh obat beli ke saya. Kita ya kan betul. Ketika dia butuh obat kemudian uangnya pas-pasan atau tidak ada uang, otomatis dia akan berpikir bisnis. Gimana caranya gua dapat uang lebih? Jual lagi dong sama dia. Ada lagi lah si B-nya. B, di gua ada obat enak loh. Untuk PT-PT ya kan seperti itu Pak. Ya kan? Akhirnya sampai menjalan. Saya pernah kondisi ke salah satu sekolah. Mana itu Pak? Mendengar pertama, saya kasih bukan, Anda ya, terus begini.
ini guru BK dan kesiswaan mengundangkan Pak, tolong bantu korek informasi dari siswa ini Pak. Ini guru curiga, semua guru ada mencurigai ke salah satu target siswanya, sebut saja si Fulan lah. Akhirnya kita kesana dan datang ke sekolah, kita coba pendekatan secara psikis kepada si Fulan ini. Kita tanya, tadinya tidak mengaku, akhirnya dia ngomong. Sampai kita tanya, kamu siapa saja yang membuang? Kata si Fulan ini, oh kesini dan sebagainya. Kita panggil lagi tuh, ya kan? Pelanggan si Fulan tadi, ya kan? Pelanggan apa maksudnya? Kita tanya lagi, kamu ngajak siapa lagi? Oh, teman saya Pak, sampai dari pagi kita di sekolah itu, kita diskusi sama anak-anak di sana, siswa di sana. Sampai sore itu kita mendapatkan ratusan siswa dalam ini yang menggunakan obat-obatan. Ya, jadi sebetulnya sangat mudah. Dan yang berikutnya, kenapa alasan anak muda sekolah? Biasanya tadi kan dari lingkungan, kelompok, ya kan? Kita berkelompok nih, saya sama Anda, ya kan? Motor kan, kelompok media sosial dan sebagainya. Ketika karena Anda menggunakan, mungkin karena Anda akan ada ketertarikan untuk mengajak saya. Bro, itu pakai ini biar lebih enak nih, ya kan? Lu kalau misalkan nggak pakai ini, lu masukin sama gua nih, kan? Basic gua kalau kayak gitu. Nah ini apa? Udah, kalau gitu ya ternyata udah kan, udah daripada kita pertemanan kita akan damai, udah. Terus lifestyle juga kan, ada ya kan dari itu juga sekarang untuk menjadikan suatu apa ya istilahnya tuh kalau orang yang masih muda istilah nggak gaul. Mungkin dia takut kalau nggak ikut narkoba itu karena dia jadi bukan bagian dari komunitas itu. Jadi tersisihkan. Itu bisa jadi karena memang anak muda yang muda. Tapi sebetulnya kan dari prevalensi yang paling tinggi di Indonesia itu justru di lingkungan pekerjaan. Penggunaan saya baru tahu kemarin. Betul. Jadi secara survei nasional ya, karena memang di kita di Sukabumi belum ada pengukuran prevalensi. Ya. Secara nasional itu pengguna itu yang paling banyak itu pekerja di lingkungan pekerja, kedua baru pelajar dan yang lain orang tua. Betul, ya kan? Jadi kenapa pekerja itu mungkin kita diskusikan di kawan-kawan di BNN, tingkat kecenderungan stresnya tinggi kalau yang kerja. Apalagi ditekan sama masalah dan sebagainya. Kedua, kan didukung sama finansial yang ada, ya kan? Kalau yang kerja otomatis ada lah duit di kantong ya kan? Kita namanya pelajar nih. Ya. Gitu kan? Siapa? Nah ini menurut penelitian ya, saya juga sempat baca dari beberapa artikel nih teman-teman. Jadi narkolema itu ternyata lebih berbahaya daripada narkoba itu sendiri. Gimana pandangan Pak Rik? Iya. Sebetulnya memang masyarakat identik dengan narkoba ini merupakan narkoba. Sebetulnya dari tadi kita membahas narkoba, jangan-jangan karena lagi dokter narkoba itu apa? Ya kan? Iya. Kita sama persepsi kalau narkoba ini merupakan suatu singkatan, bukan narkoba. Yang betul-betul bukan. Singkatan sebenarnya narkoba itu. Narkoba itu dari narkotika, psikotropika dan bahan adiksi. Bahannya masalah baca di negara bahannya zat aditif ya. Zat aditif. Iya. Narkotika itu jelas yang dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 narkotika. Kemudian psikotropika itu berbagi beberapa golongan dan golongan ya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Dan yang terakhir bahan adiksi, bahan aditif, bahan buat kesatuan itu berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ya. Nah, kalau misalkan narkolema, kita kan identik biasanya narkoba yang dibakar melalui mulut gitu kan, kita konsumsi atau melalui suntikan dan sebagainya yang dimasukkan ke dalam tubuh. Tapi tadi ada narkolema ya dengan kecanggihan zaman teknologi
narkoba lewat mata, ya kan? Salah satunya itu tuh. Contoh kecil, narkoba ini bisa dikatakan mungkin hari ini ya kita semua juga sekolah ya, para remaja senang atau doyan yang namanya game. Benar kan? Atau mungkin bahkan gadget, handphone ya, Android yang kita pakai seharian itu bikin kita kecanduan. Ya kan? Apalagi sekarang mobil legend kan apa dan sebagainya ya. Benar. Game online lah ya. Ini bikin kita kecanduan. Kalau kita nggak bisa mengontrol diri. Itu bagaimana? Apakah bikin masuk narkoba? Jelas. Itu pun bisa secara tidak langsung itu akan merusak organ tubuh, mulai dari mata, ya, saraf kita, ya, itu akan jawabannya akan terasa. Mungkin hari ini karena kita main Mobile Legends, ya, itu tidak terasa mungkin ya, bukan yang terasa mungkin kita enjoy aja gitu. Tapi lama lalu itu akan merusak organ tubuh. Itu bukan kata saya, itu selama ini sudah sudah dibukti. Bahkan ada mahasiswa kedokteran yang dia lagi di rumahnya, yang lagi main game online, dia meninggal dunia depan komputer. Kok bisa? Bisa, jadi saya nggak tahu. Mungkin salah satunya itu ada dari radiasi. Saking waktu yang dia tahu Sampai berjam-jam ya ini. ya seharian mungkin semalam dan sebagainya main game, akhirnya dia meninggal dunia. Soalnya dari kabar beberapa dari media dari berita, soalnya kalau kita terlalu lama nih teman-teman menatap layar handphone atau TV itu, jadi otak kecil kita itu jadi kecil. Ya. Jadi bukannya kecil gitu. Secara medis itu bisa dibuktikan. Dan memang tidak ada data yang besar. Yang kedua, tidak hanya game, ya, tidak hanya gadget, termasuk tontonan yang kita tonton. Sebut saja film. Itu juga bagian dari narkoba. Dan itu membuat ya, tapi jangan dikatakan juga, kan? Apalagi memang masih single, ya kan? Nah, ini tidak baik. Dan tentunya semua agama barangkali ini tidak memperbolehkan. Karena memang kenapa? Ada penelitian bahwa ketika misalkan kita terlalu sering menonton handphone di atas itu bisa mengakibatkan usaha luar juga. Kemudian juga sosial kita tidak baik, Jadi benar berarti daya pikir kita lemah. Sama halnya dengan narkoba, tapi secara tidak langsung narkoba. Makanya untuk kawan-kawan Kananda ya, dihimbau jangan sampai kita hanya sebatas obat-obatan, termasuk narkoba. Itu harus dihindari lah. Boleh nggak Pak? Kita bahkan nggak boleh main game dong. tinggi teratur ya. Waktu di batas. Ya, itu barangkali. Satu pertanyaan lagi kalau ini terakhir itu. Ciri-ciri orang yang sakau itu gimana? Setelah kita tadi udah Pak Edi menjelaskan tentang narkoba, bahayanya sama penanganan konsumsi itu, ciri-ciri orang sakau ya apakah bisa kelihatan dari? Iya. Ya, jadi biasanya bagi orang yang lagi sakau ada juga ciri yang memang banyak sayatan. Nah, kenapa sayatan itu banyak? Biasanya mereka ketika kondisi lagi sakau, misalnya pemakai tadi, biasanya dia akan menyayat. Kondisi tidak ada barang, tidak ada narkobanya, bisa dikonsumsi sama dia, ya kan? Daripada misalnya dia merasa tidak enak, gitu kan? Dengan kesakauannya itu, otomatis dia akan hidup atau menghisap si darah sendiri. Karena kan di darahnya sudah ada kandungan zat tadi, ya kan? Ya, narkotika dan sebagainya. Makanya bagi orang yang keseharian kita melihat nih kawan-kawan Kanada yang suka lihat misalkan itu kan banyak sayatan bekas bunuh diri kali ya, kita juga, ya kan? Mungkin salah satunya dia ketika kondisi sakau dia melihat sendiri, termasuk juga ketika seseorang mengalami kecanduan, kemudian dia menggunakan jarum suntik secara bersamaan dengan orang lain, ya kan? Itu bisa saja orang yang sama-sama menggunakan itu ada HIV atau mengidap HIV atau HIV. Otomatis ketika kita bersamaan
ya dengan jarum suntik yang sama penggunaan dengan orang lain, ya otomatis ketika kita gunakan dalam tubuh kita bersih dari HIV, otomatis kita pun akan tunggal ya kan? Ya seperti itu. Makanya untuk kawan-kawan kami jangan sampai kita mencoba menggunakan narkoba karena tidak ada manfaat yang baru kita menggunakan narkoba. Yang ada apa? Penyesalan. Biasanya orang yang sedang menggunakan narkoba kemudian dia benar-benar tobat, ya kan, benar-benar pengen pulih, ya kan, biasanya dia bisa. Kenapa? Dari dulu kok menggunakan apa bagusnya, apa manfaatnya, yang ada jadinya semakin rusak karena dirusak oleh obat-obatan atau zat yang berbahaya seperti itu. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi. Ya. Terutama ibu karena gini, kan mungkin dari generasi muda ya, awalnya betul tadi kata coba-coba ya kan, mungkin awalnya dari rokok ya, lama-lama dari obatan, dari obat terlarang. Contohnya kalau nggak salah waktu itu saya sempat ketemu sama orang-orang yang memakai obat-obatan tapi bukan narkoba, jenisnya itu kalau nggak salah kopi mirip sama ini tramadol. Nah itu termasuk ke obat-obatan terlarang yang bisa dipidanakan deh ya? Ya, jadi kalau misalkan semacam obat-obatan ya, sebetulnya bukan obat yang salah, tapi penyalahgunaan yang karena pada dasarnya ya kayak semacam alkohol, kan sebetulnya alkohol itu digunakan untuk membersihkan luka atau seperti itu. Kemudian memang pada dasarnya kalau di luar itu alkohol itu diperbolehkan menggunakan kalau di luar negeri ya, Indonesia. Karena kan mungkin mereka kebanyakan apa namanya implementnya muslim ya kan. Karena kita di mayoritas muslim, Anda diharapkan menggunakan konsumsi obat atau tadi, dan ini akan bertentangan, ya kan, akan mengganggu psikis seseorang yang menggunakan alkohol berlebihan. Tramadol saya sebutkan begini, Neximer, Dextromethorphan dan sebagainya, obat-obatan yang beredar di warung biasa atau itu sebetulnya masih digunakan dalam kesehatan dunia medis. Dalam batas wajar ya. Dalam batas wajar, tetapi harus ada sekurang. Dan biasanya itu obat itu termasuk obat golongan yang memang diharuskan untuk menggunakan sekurang, tidak sembarangan, ya. Kecuali misalkan ya, saya dulu sudah oleh kan, jangan salah, saya oleh kan, cuma kalau misalkan statusnya lagi jangan seperti itu. Tidak seperti itu. Apakah yang salah pabriknya atau pembuatan rem itu? Enggak. Yang salah itu ya tadi saya sampaikan penyalahgunaan pemakaian. Jadi salah seharusnya misalkan obat batuk untuk ketika menyembuhkan batuk kita ya kan dengan jumlah takaran yang memang diatur oleh dokter ya kan, tapi ini malah tidak sakit, tidak batuk, tapi menggunakan itu pada buat apa? Buat ngefly bahasa bahasa dan jumlah banyak. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan. Ada aturan lainnya, ya, ada aturan bahkan yang mengatur di dalam Undang-Undang 36 kesehatan itu ada pidana dan dendanya yang salah. Paling kecil berapa ya? Itu kalau tidak salah, itu kurang lebih sekitar 500.000 paling kecil, 1.500.000 sampai 1 juta ya. Kemudian untuk pidana kurungan pidananya ya lumayan lah, sampai 1 tahun lah. 1 tahun ya. Nah, siapa yang mau ya? Sehari. Jangan sehari ya. Bahaya Pak. Iya. Nanti yang ada dipukulin. Ya, oke lah kalau uang kecil bagi Kanada saya juta. Cuman kan kita kan reputasi kita dalam Kanada ya kan. Masyarakat, keluarga, ya, kawan-kawan kerabat kita di luar kita itu. Makanya apoteker itu tidak sembarangan keluar. Kanada coba aja misalkan ke apotek tertentu, bang atau mbak beli tramadol mana ada Kanada dikasih. Kenapa? Karena sudah menjadi keharusan seorang apoteker tidak sembarangan beli resep. Sebenarnya tramadol itu apa sih? Kalau nggak salah, setahu saya nih, dari beberapa teman-teman saya yang punya ini sebenarnya obat anjing sih Pak. Banyak kasar.
Soalnya itu bikin orang tuh kalau terlalu berlebihan jadi kayak efek menenang gitu. Betul. Menenang sambil dia nanti secara bertahap itu bakal fly dan dirinya enak. Seolah-olah beban masalah tuh hilang gitu. Padahal jangan malah itu kalau dia malah stres kan ujung-ujungnya. Yang punya utang tiba-tiba jadi lunas ya gitu. Dia sebetulnya kan peramal menjadi kesehatan kalau kesehatan tidak salah itu menggunakan operasi. Ada kaitannya dengan semakin sakit. Jadi ketika itu obat tidak semua. Dan memang ketika apotek melayani pun itu harus disebutkan tidak semua. Jadi sebetulnya ketika ada penjualan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dia melayani tanpa resep dokter dan pembelian dengan jumlah banyak itu sebetulnya udah kurang, itu dia legal ya. Tapi kalau misalkan secara aturan main dalam dunia sekarang ya, itu tentunya harus ada rekomendasi atau surat resep lah dari dokter, dan itu tidak sembarangan kan itu biasanya digunakan di rumah sakit atau di yang bilang suka melakukan operasi. Jadi kalau di luar rumah sakit ya, di luar kemedisan itu nanti sudah menjadi penyalahgunaan ada SOP, ada ini akan dilakukan dengan hukum. Masya Allah, ternyata begitu teman-teman ya. Setelah Pak Henry jelaskan tentang Henry terkait masalah narkoba, obat-obatan dan juga lain sebagainya ya. Jadi aku harap teman-teman mudah-mudahan dengan adanya konten ini bisa membantu teman-teman lebih mengetahui dan mewaspadai diri dan jangan pernah coba-coba untuk mendekati narkoba karena itu bisa merusak diri sendiri, keluarga dan juga bikin kehidupan itu jadi no life, jadi nggak ada kehidupan. Oke, Masya Allah, jazakallah khairan. Sama-sama lagi, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Aku semoga sukses selalu dan amin. Amin. Gue yang sama buat Anda ya, sukses selalu dengan kontennya ya. Sukses terus dan jangan sampai kita bersama di sini membuat konten yang baik dan positif. Kami berharap mengimbau untuk masyarakat Sukabumi dan sekitarnya untuk selalu waspada dan tentunya kita berharap kita menjadi orang-orang yang berkualitas bagi nusa dan bangsa dan agama, tentunya sehat tanpa narkoba. Mari kita perangi narkoba. Terima kasih saja saya bergerak. Ya, tidak hanya saya mau bergerak, tapi dua pemberat. Terima kasih kakak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.